Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal As YouTube. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke satu pegunungan, dan saya pun di sini bersama istri dan anak-anak saya. Kebetulan saya punya BMW X3 E83. Kemarin saya baru keluar dari bengkel. Saya habis ganti kaki-kaki sampai 4x4 dan transfer case-nya. Jadi saya mau sekalian test drive. Dan kenapa saya nggak pakai 90? Kenapa saya pakai mobil ini? Karena dari kapasitas cabinnya dan kapasitas bagasinya pun jauh lebih luas daripada 90. Jadi mobil ini mobil family car yang memang cocok untuk keluar kota. Dan di sini saya membawa 9 barang dan 1 sepeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal As. Oke, sebelum bepergian, buat ngingetin teman-teman aja, kalian harus cek air coolant atau air radiator yang ada di tabung reservoir dan tabung radiator. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan angin ban itu jangan sampai terlalu berlebih ataupun di batas minimnya. Kalian bisa lihat berapa batas buat maksimum dan minimumnya untuk tekanan ban, karena ini akan mengganggu perjalanan kalian. Dan yang ketiga, biasanya saya cek dari oli. Karena kita mau perjalanan jauh, jangan sampai oli itu di batas minim. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal As. Nah, teman-teman, saya sengaja keluar di gerbang tol Sentul Selatan 1. Karena apa? Karena saya mau menikmati perjalanan yang berbukit dengan membawa BMW X3 ini. Nah, di perjalanan ini berapa kali nih teman-teman saya menemukan tanjakan yang sekaligus langsung menikung seperti ini. Dan disinilah kegagahan BMW X3 ini diuji. Wih, ternyata nggak ngeden teman-teman. Karena mengendarai BMW X3, saya tidak pernah khawatir melalui jalan-jalanan yang sebelumnya belum pernah saya lewatin. Mau tanjakan, turunan yang ekstrim, lika-liku, jalanan rusak, pokoknya banyak deh. Mendaki gunung, lewati lembah. Pas kan backsoundnya teman-teman? Nah teman-teman, saya sudah sampai di Ciawi.
tadi saya melalui jalanan alternatif yang kondisinya banyak sekali jalanan yang naik turun tanjakan, sempit, dan bahkan banyak sekali jalanan-jalanan yang berlubang atau rusak. Di perjalanan ini saya tidak pernah merasa khawatir sedikit pun membawa BMW X3 ini, karena tenaganya cukup oke sekali pada saat saya melakukan tanjakan, kick down di tanjakan, dan suspensinya pun sangat empuk, jadi membuat saya sangat pede untuk menguasai handling dan manuver-manuver tajam pada saat turunan dan tikungan. Teknologi yang dimiliki oleh BMW X3 ini yaitu yang pertama 4x4 DSC atau Dynamic Stability Control dan Hill Descent Control yang diperuntukkan untuk mobil semi off-road. Sistem teknologi ini membuat X3 mempunyai kelas tersendiri di kompetitornya. Di sisi kabin, BMW X3 ini cukup luas sekali, terutama di bagian penumpang, bagian belakang. Jadi membuat anak-anak saya ini bisa sangat bergerak bebas. Dan di bagian depan pun banyak memiliki storage atau tempat penyimpanan yang sangat bermanfaat sekali apabila kita melakukan perjalanan jauh. Di kapasitas volume bagasi pun cukup luas. Saya membawa 9 tas besar dan 1 sepeda untuk anak saya bermain. Nah, teman-teman, karena kondisi mulai mendung dan mulai gelap, sepertinya kita harus cepat-cepat pulang deh. Karena di perjalanan pulang kita lumayan sempit dan sangat gelap. Waduh, tadi sempat hujan besar banget teman-teman. Karena jalanan sempit, licin dan berliku, jadi saya nggak sempat record video saat itu. Ditambah lagi banyak banget motor-motor yang mendadak berhenti di pinggir jalan. Oke teman-teman, saya sudah sampai showroom. Saya harus kembalikan mobil ini karena harus dibersihin, karena kemarin perjalanan saya cukup lumayan ekstrim. Melalui dari segala medan yang berlumpur dan kondisi hujan pun yang sangat lebat. Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan kemarin saya pulang dari Ciawi. Memang saat itu memang saya tidak mau mencari jalan tol, jadi saya mencari jalan alternatif yang kondisi perjalanan itu hanya muat untuk 2 mobil. Dan saat itu cuaca berubah menjadi hujan yang sangat lebat. Jadi ada satu momen DSC-nya dari mobil ini atau Dynamic Stability Control-nya ini
dia aktif. Pada saat itu saya menukik dan saya harus menginjak rem yang dalam, dan saat itu indikatornya itu menyala ngedip-ngedip. Saat itu saya agak lumayan kaget, ini terjadi apa sama di mobil. Ternyata dia memberitahukan dan dia secara otomatis dia mengerem di keempat rodanya karena dia melihat atau dia sensornya bekerja, mobil itu dalam keadaan curam, turun curam, dan saya harus mengerem. Dan alhamdulillahnya mobil ini masih aktif DSC-nya, dan itulah salah satu keunggulannya dari BMW X3 untuk perjalanan-perjalanan yang di medan-medan seperti itu. Oke, pada saat kemarin perjalanan, saya menghitung konsumsi bahan bakarnya. Memang di satuan di BMW ini atau di rata-rata di mobil Jerman itu satuannya biasanya liter per 100 km. Berarti let's say kita harus melakukan perjalanan sampai 100 km. Singkat ceritanya pada saat 100 km itu saya mendapat poin di MID-nya 14,5. Kalau dihitung rata-rata itu kurang lebih sekitar 1 tujuan, kurang lebih. Memang bisa dikategorikan boros dalam perjalanan yang keluar kota atau perjalanan jarak jauh. Tapi saya melihatnya pada saat saya mendapat poin 14,5 itu, saya membawa barang yang lumayan agak banyak, yaitu ada 9 tas besar dan 1 sepeda. Jadi pastinya berat bobot mobil ini pasti akan lebih berat. Jadi harus kerja mesin pun berlebih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya melakukan perjalanan ini bukan tol. Jadi saya melakukan perjalanannya melewati jalan alternatif yang lika-liku dan naik turun tanjakan. Jadi banyak sekali momen-momen yang pada saat saya nanjak itu saya melakukan kickdown. Nah, ini pastinya membuat mesin itu bekerja 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari semestinya. Jadi menurut saya kalau misalkan saya melakukan perjalanan tol aja, mungkin kalau misalkan keluar kota mungkin saya bisa mencapai 18 sampai 19. Jadi menurut saya mobil ini tidak terlalu boros. Kesimpulannya, mobil ini cocok untuk teman-teman yang berjiwa Jeep atau berjiwa adventure dan mau merasakan sensasinya mobil Jeep di mobil BMW X3 ini sangat cocok buat teman-teman. Dan selain itu juga, selain untuk yang berjiwa adventure, mobil ini juga bisa untuk harian atau family car. Karena apa? Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan banyak konsol dan banyak storage untuk menyimpan barang. Dan selain itu juga cup holder juga sudah dilengkapi dengan cup holder, ada 2 piece di tengah dan di pinggir, yang biasanya di mobil sedan itu biasanya menjadi 1 tambahan. Jadi mobil ini sudah dilengkapi. Dan yang uniknya, di jok belakang ini sudah bisa di reclining ke depan. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa barang-barang yang panjang, kapasitas volumenya yang panjang atau lebar, mobil ini sanggup untuk menampung. Dan mobil ini pun harganya masih sangat terjangkau, masih 100-an juta kurang lebih. Under 200 juta untuk mobil sekelas X3 ini menurut saya sih oke banget ya. Masih sangat terjangkau sekali. Oke teman-teman, insya Allah mudah-mudahan video kali ini menjadi satu manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk nonton video Iqbal Arsy yang lain. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Oke? See you on next video.